Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik anak-anak, ayo duduk siap dulu. Kita berdoa sebelum kita belajar hari ini. Kita harus diawali dengan berdoa. Sudah siap ya semuanya? Baik, Ibu pimpin dari sini. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, karena sudah selesai berdoa, sekarang kita tes semangatnya terlebih dahulu. Nah, kita tes dengan menggunakan tepuk semangat. Sudah bisa semuanya kan? Nah, jika sudah bisa, ayo kita mulai dari sekarang. Tepuk semangat. 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 Nah, semangat semua ya sekarang sudah ya. Wah, sekarang Ibu sudah melihat anak-anak sudah sangat semangat semuanya. Berarti kalau sudah semangat, tandanya sudah siap untuk belajar hari ini. Langsung saja Ibu mau bertanya anak-anak, siapa yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa ya? Ayo yang ingat coba angkat tangan. Oke, silakan Rani, tentang apa? Betul sekali. Selanjutnya, siapa yang masih ingat teks narasi sejarah itu apa ya? Siapa coba angkat tangan yang masih ingat? Oke, silakan Rino. Betul sekali Rino. Nah, supaya kalian lebih ingat lagi anak-anak tentang teks narasi sejarah, Ibu akan menampilkan sebuah PowerPoint tentang teks narasi sejarah. Ayo coba kita amati bersama-sama ya anak-anak. Siap semuanya? Sesuai dengan apa yang sudah dikatakan teman-teman kalian tadi, bahwa minggu lalu kita mempelajari tentang teks narasi sejarah. Nah, sekarang Ibu akan ingatkan kembali bahwa teks narasi sejarah merupakan sebuah teks yang berisikan tentang sejarah suatu tempat atau seorang tokoh. Berikut inilah merupakan contoh dari teks narasi sejarah tentang pertempuran Surabaya. Ayo coba kita pahami kembali ya anak-anak. Anak-anak, setelah kalian mengamati PowerPoint tadi tentang teks narasi sejarah, apakah sekarang kalian sudah ingat tentang teks narasi sejarah materi yang kita pelajari sebelumnya? Sudah semuanya ya? Nah, sekarang Ibu mau bertanya anak-anak, siapa di sini yang sudah bisa bagaimana caranya menggali informasi pada sebuah teks narasi sejarah? Ayo, di sini yang bisa menjawab bagaimana cara menggali informasi pada sebuah teks narasi sejarah, coba angkat tangan. Oke, silakan Nafisa. Betul sekali. Lalu anak-anak, kata tanya itu ada apa saja? Kata tanya itu ada 6 yang bisa kita gunakan. Nah, ini biasanya kita sebut dengan adik simba. Adik simba itu apa sih, Bu? Nah, hari ini kita akan pelajari lebih lanjut tentang hal tersebut. Bu, kita penting gak sih belajar adik simba? Penting sekali anak-anak. Mengapa? Hal ini dikarenakan ketika kita mencari informasi, saat kita bertanya kepada seseorang, kita menggunakan kata tanya yang salah, otomatis orang tersebut nanti akan bingung untuk mencari jawabannya. Misalnya saja, kita bertanya tentang tempat, tapi yang kita tanyakan adalah menggunakan kata tanya siapa. Nah, coba, siapa tempat rumahmu? Apakah tepat anak-anak kita bertanya menggunakan kalimat tersebut? Oleh karena itu, anak-anak, pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang cara menggali informasi pada sebuah teks narasi sejarah menggunakan aspek adik simba, yaitu berupa kata tanya. Tujuan kita belajar itu adalah supaya kita bisa mencari informasi pada sebuah teks narasi sejarah menggunakan kata tanya yang tepat. Selain itu anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran kepala bernomor struktur, yaitu nanti Ibu akan memberikan topik yang bernomor, kemudian kalian berdiskusi. Bukan hanya itu saja anak-anak, hari ini kita juga akan mengadakan permainan. Permainannya apa, Bu? Permainannya adalah kartu tebak misterius. Sebelum
kita memulai untuk berdiskusi anak-anak, sekarang bukunya disiapkan terlebih dahulu. Kemudian perhatikan PowerPoint yang akan Ibu tampilkan. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang cara mencari informasi pada sebuah teks narasi sejarah melalui PowerPoint tersebut. Saat kalian mengamati PowerPoint tersebut, jangan lupa kalian catat informasi penting yang Ibu sampaikan ya anak-anak di buku catatan kalian. Anak-anak, karena kalian semua sudah memahami tentang teks narasi sejarah, untuk hari ini kita akan belajar bagaimana caranya menggali informasi pada sebuah teks narasi sejarah. Caranya kita bisa menggunakan kata tanya atau aspek adik Simba. Nah, kata tanya itu sendiri adalah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kemudian, kata tanya itu juga terdiri dari 6, atau seringkali kita sebut dengan adik Simba. Kepanjangannya, A apa, di mana, K kapan, siapa, M mengapa, dan yang terakhir bagaimana. Selanjutnya Nana, untuk penggunaan kata tanya ini juga berbeda-beda. Untuk kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sebuah objek yang sedang dibahas, di mana untuk menanyakan keterangan tempat, kapan untuk menanyakan keterangan waktu, siapa untuk menanyakan tokoh atau orang dalam peristiwa, mengapa untuk menanyakan sebab akibat terjadinya suatu peristiwa, dan yang terakhir, bagaimana untuk menanyakan proses terjadinya suatu peristiwa. Dari sini semuanya sudah paham ya anak-anak? Jika sudah, Ibu akan melanjutkan memberikan contohnya. Nah, di awal kita sudah memahami kembali contoh sebuah teks narasi sejarah tentang pertempuran Surabaya. Ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk mencari informasi pada teks tersebut. Di sini, kita bisa mengetahui bahwa dengan kita menggunakan kata tanya, kita dapat dengan mudah mencari informasi pada teks tersebut. Tentu, kita juga harus menggunakan kata tanya dengan tepat, sehingga supaya kita bisa mengetahui jawabannya dengan baik dan benar. Mengerti anak-anak? Bagaimana anak-anak? Sudah paham semuanya ya tentang materi yang Ibu sampaikan? Sudah tahu ya cara mencari informasi pada sebuah teks narasi sejarah? Nah, sekarang kita lanjutkan menggunakan model kepala bernomor terstruktur. Sebelumnya, Ibu akan membagi kelompok dulu. Ibu bentuk menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang. Silakan sekarang membentuk kelompoknya terlebih dahulu. Sudah pada kelompoknya masing-masing ya. Nah, kan terdiri dari 3 orang, ini memiliki tugas yang berbeda. Kepala yang bernomor 1 nanti bertugas untuk mencatat jawabannya. Kemudian nanti kepala bernomor 2 bertugas untuk menjawab soal-soalnya. Kemudian kepala yang bernomor 3 ini nanti bertugas untuk membacakan hasil jawabannya di depan. Sudah paham anak-anak? Baik anak-anak, ini akan Ibu bagikan satu persatu ya. Setelah Ibu bagikan tadi, kepala bernomornya sudah dipakai semua ya? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik kepada masing-masing kelompok. Nah, setiap kelompok harap dibaca terlebih dahulu petunjuknya. Jika sudah, silakan kalian kerjakan dan didiskusikan dengan teman satu kelompoknya. Paham anak-anak? Sudah mendapatkan semua ya setiap kelompok lembar kerja peserta didiknya? Sudah ya? Nah, Ibu beri waktu 25 menit, silakan dikerjakan. Nanti siapa yang jawabannya banyak betul, Ibu akan memberikan poin tambahan untuk kelompok kalian. Sekarang silakan dikerjakan. Anak-anak, waktunya sudah habis ya. Sekarang siap-siap yang kepala bernomor 3 untuk membacakan hasil diskusinya ke depan kelas. Anak-anak, coba beri tepuk tangan kepada kelompok 1 karena berhasil menjawab semua pertanyaannya dengan baik dan benar. Sesuai janji Ibu tadi, yang menjawab dengan baik dan benar akan Ibu beri tambahan poin.
Tadi kelompok 1 ya, Ibu beri poin terlebih dahulu, yaitu 1 poin. Wah, tepuk tangan semuanya buat kelompok 1, 2, 3, 4 berhasil mendapatkan 1 poin semuanya karena bisa menjawab semua soal dengan baik dan benar. Tepuk tangan. Masih semangat semuanya ya anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini? Wah, keren. Sekarang sudah siap untuk permainan? Nah, jika sudah siap, Ibu akan memberikan petunjuk permainan kartu tebak misterius. Pada permainan ini anak-anak, nanti setiap kelompok masing-masing anak akan menerima kartu tebak misterius. Nanti kalian pilih satu-satu, kemudian kalian perhatikan di belakangnya ada pertanyaan. Nah, pertanyaan ini silakan kalian kerjakan secara mandiri supaya nanti Ibu bisa mengetahui siapa yang bisa menjawab dengan benar dan siapa yang belum bisa menjawab dengan benar. Sudah paham anak-anak? Sekarang sudah mendapatkan semua kartunya. Nah, Ibu akan memberikan waktu 15 menit untuk kalian mengerjakannya. Waktunya dimulai dari sekarang. Waktunya habis ya anak-anak. Ayo semuanya dikumpulkan ke depan. Dikumpulkan sesuai dengan masing-masing kelompok. Sekarang ya, tepuk tangan dong semuanya buat kelompok 1, 2, 3, 4 yang berhasil menjawab. Nah, udah Ibu lihat tadi jawabannya. Dan sekarang Ibu tunjukkan skor yang kalian terima. Di sini sudah Ibu tuliskan untuk skor jawaban yang benar dan berapa yang bisa menjawab yang kurang benar. Berdasarkan jumlah skor yang terbanyak diperoleh oleh kelompok 4. Tepuk tangan buat kelompok 4. Selamat buat kelompok 4. Yang menang akan mendapatkan penambahan poin 10. Tapi anak-anak jangan sedih. Yang belum beruntung hari ini tetap Ibu beri tambahan poin 5 poin. Baik anak-anak, permainannya sudah selesai ya. Sangat menyenangkan ya permainannya ya. Nah sekarang ayo sama-sama kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Yaitu tadi tentang, betul sekali, tentang cara menggali informasi pada sebuah teks narasi sejarah menggunakan aspek adik Simba. Nah, kata-katanya tadi ada berapa? 6. Ada 6. Terdiri dari kata-katanya apa saja, Kaji? Apa? Kemudian, di mana? Kemudian, kapan? Lalu, siapa? Mengapa? Yang terakhir apa, Nana? Betul sekali, bagaimana? Melalui keenam kata-kata ini tadi, kita dapat menemukan informasi pada sebuah teks narasi sejarah dengan baik dan tepat. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini, anak-anak? Sangat menyenangkan? Wah, keren sekali. Kelas ini juga pintar-pintar, bagus-bagus, bisa menjawab dengan baik dan benar semuanya. Oke, anak-anakku semuanya, supaya Ibu dapat melihat seberapa kalian paham tentang pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan soal evaluasi kepada kalian. Silakan ini dikerjakan secara individu. Kemudian Ibu akan memberikan waktu 20 menit untuk mengerjakan. Jika sudah selesai, silakan langsung diberikan kepada Ibu guru. Mengerti anak-anak? Karena waktunya sudah habis dan Ibu lihat sudah mengumpulkan semua soal evaluasinya, hal ini menandakan bahwa pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, tapi anak-anak, Ibu akan memberikan tugas tambahan kepada kalian. Silakan dikerjakan di rumah. Tugasnya adalah kalian mencari sebuah teks narasi sejarah, bebas, judulnya bebas, kemudian kalian identifikasi atau cari informasinya menggunakan aspek adik Simba. Tugasnya silakan kalian kumpulkan pada pertemuan yang selanjutnya. Paham semuanya? Nah, sekarang ayo coba buku-bukunya dirapikan, alat tulisnya dirapikan, dimasukkan semuanya ke dalam tas. Kita persiapan untuk pulang. Sudah siap semuanya ya untuk pulang? Baik, Ibu akan pimpin doa terlebih dahulu. Ayo, sudah siap? Sudah? Nah, berdoa dimulai. Selesai.
Cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini anak-anak. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa untuk tugasnya diselesaikan dan teruslah untuk kalian belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.